Pada video berikut ini akan disampaikan tutorial bagaimana mengelola tugas dan membuat tugas secara online menggunakan Google Form. Langkah pertama, kita akan membuka browser kita di Google Chrome. Kita klik Google Chrome, kemudian kita buka drive kita di Google dengan mengetikkan My Drive, kemudian kita enter. Nah, pada bagian ini kita klik saja My Drive di Google Chrome, kemudian kita diminta untuk mengisikan akun Google kita berupa email di Gmail, kemudian nanti akan diminta untuk memasukkan passwordnya. Pada bagian ini kita diminta untuk memasukkan Google akun ataupun akun Google kita, jadi kita diminta untuk memasukkan email ataupun ponsel yang pernah didaftarkan di akun Google. Dalam hal ini kita akan coba masukkan email. Nah, karena sebelumnya sudah saya masukkan email, maka tinggal diklik saja. Ini alamat emailnya, kemudian tentu saja dimasukkan dengan alamat email kita masing-masing ketika kita mendaftarkan di akun Google. Kemudian kita klik berikutnya, kita dimasukkan untuk diminta untuk memasukkan sandi, kita masukkan saja sandi kita. Nah, kalau sudah kita masukkan, kita klik berikutnya. Nah, kemudian kita sudah dibawa pada akun ataupun di drive kita ataupun Google Drive. Di sini adalah drive ataupun tempat menyimpan file-file kita yang disediakan oleh Google. Nah, di sini kita akan membuat formulir ataupun Google Form yang nanti akan kita gunakan untuk membuat soal ulangan ataupun soal ujian ataupun soal tugas secara online menggunakan Google Form. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat formulir dari Google ataupun Google Form, yaitu dengan cara kita klik baru, kemudian di bawah ada lainnya, kita geser ke kanan ada Google Formulir, kemudian geser lagi ada formulir kosong, kita klik formulir kosong, maka kemudian jendela akan terbuka, kemudian akan tercipta di sini akan kemudian muncul formulir tanpa judul. Ini adalah formulir ataupun form Google Form yang akan kita gunakan untuk membuat tugas ataupun ujian secara online. Nanti formulir akan bisa dibuat menjadi beberapa bagian. Nah, pertama kita akan ganti judulnya karena ini belum ada judul. Ini kita kasih judul ujian atau tugas kelas 7 misalnya, tugas kelas 7. Nah, kemudian ini adalah form bagian pertama, maka kemudian di sini ada pertanyaan, maka kemudian kita berpertanyaan di sini untuk menginputkan nama siswa nanti. Jadi di sini misalnya kita nama siswa. Nah, di sini karena kita mau meminta untuk siswa memasukkan namanya, maka kemudian di sini ada beberapa pilihan. Yang kita pilih adalah jawaban singkat. Nah, jawaban singkat nanti ketika anak membuka form ini pertama akan mengisikan nama mereka. Nah, kemudian kalau sudah form ini terbuat, kemudian kita klik wajib diisi di sini. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan lagi pertanyaan berikutnya, yaitu dari yang tanda plus di sini kita tambahkan, kita klik plus di sini, kemudian akan muncul pertanyaan yang kedua. Nah, di sini kita isikan dengan kelas. Jadi nanti anak-anak akan mengisi kelas di sini. Nah, karena di sini kelas, maka kita bisa merubah ini bukan jawaban singkat paragraf atau lainnya, tapi dengan drop down ya. Nah, pada opsi pertama kita tulis kelas 7A misalnya, kemudian opsi yang kedua kita tulis kelas 7B, kemudian form ini wajib diisi. Nah, untuk melihat ataupun hasil nanti yang akan
dilihat oleh siswa dalam formulir yang akan mereka kerjakan, kita bisa lihat di pratinjau ataupun preview di sini. Kita lihat, kita klik. Nah, ini yang akan dilihat oleh siswa nanti. Maka yang pertama, ketika mereka nanti mengerjakan soal ataupun tugas online, mereka harus mengetikkan nama di sini, kemudian pilih kelas, mengetikkan nama, kemudian pilih kelas. Kelas ini tinggal diklik saja apakah 7A atau 7B. Nah, kalau sudah, kita tutup yang ada di sini, kita kembali ke pertanyaan, kita leave, kemudian akan kembali ke pertanyaan form ataupun formulir pertanyaan yang akan kita buat nanti. Nah, setelah kita membuat bagian yang pertama, maka kita bisa membuat bagian yang kedua. Kalau bagian yang pertama ini adalah untuk mengisikan identitas siswa, kemudian kita akan menambahkan bagian untuk membuat soal ataupun tugas yang akan disampaikan kepada siswa-siswi kita. Nah, caranya kita klik yang di sini, yang di paling bawah di sini kita klik, kemudian pada bagian ini tambahkan bagian. Nah, pada sini tambahkan bagian, kita klik, maka akan muncul bagian yang kedua, yaitu bagian 2 dari 2. Ini bagian yang pertama, kemudian bagian yang kedua. Kemudian judulnya kita rubah, misalnya kita rubah menjadi bahasa Indonesia, maka ini adalah tugas bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita akan menambahkan pertanyaan. Kita akan menambahkan bagian untuk pertanyaan, maka kemudian sama dengan yang di atas tadi, pada bagian yang tanda plus di sini kita klik. Nah, maka kemudian akan terbentuk seperti ini. Nah, ini adalah kolom untuk pertanyaan. Misalnya kita mau membuat pertanyaan, nanti anak-anak harus membuat paragraf, nanti kita bisa setting di sini. Jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, drop down ataupun upload file di sini. Nah, mungkin untuk tugas yang pertama, perintahnya buatlah paragraf singkat tentang virus corona misalnya. Nah, karena kita diminta untuk membuat paragraf, anak diminta paragraf, maka di sini pilihannya adalah paragraf. Nah, maka kemudian anak-anak nanti dalam form ini mereka akan mengetikkan dalam format mereka akan membuat paragraf yang ada di sini. Pertanyaan, karena pertanyaan berparagraf, maka mereka harus mengetikkan untuk membuat paragraf di sini. Nah, setelah itu kita wajib diisi. Nah, itu kemudian kita mau membuat pertanyaan lagi yang baru, maka sama halnya di sini kita klik yang plus. Nah, di sini misalnya kita mau meminta anak-anak untuk mengupload file berupa gambar, video, atau dokumen dari Word ataupun Excel, kita bisa buat pertanyaan di sini. Misalnya, unggahlah gambar tentang virus corona. Nah, karena di sini diminta untuk mengunggah gambar, maka di sini pilihannya akan kita rubah. Jadi kita rubah bukan paragraf, pilihan ganda atau sebagainya, tapi kita meminta untuk upload file. Nah, kita klik lanjutkan. Nah, pada bagian ini kita bisa atur file apa yang akan kita minta anak-anak untuk upload. Nah, kita klik di sini, apakah berupa dokumen, spreadsheet, video, gambar, atau audio, presentasi. Nah, kita akan pilih di sini. Kalau gambar, maka kita klik gambar di sini. Nah, kemudian jumlah maksimum ataupun maksimum filenya berapa file yang mereka harus upload, apakah hanya 1 atau 5 atau 10. Maka kalau hanya 1, maka kita klik 1. Nah, kemudian untuk ukuran file maksimal yang bisa diupload oleh anak-anak, kita bisa batasi atau 100 mega atau berapa. Untuk cari amannya kita coba 100 mega. Nah, kalau sudah, maka kemudian kita klik wajib diisi. Ini jadi sudah ada 2 soal, ada 2 bagian. Bagian pertama untuk identitas siswa, kemudian bagian yang kedua ini untuk tugas siswa. Nah, kita sudah berhasil membuat 2 jenis soal, yaitu dalam
soal ini, siswa diminta membuat paragraf singkat dan juga mengupload atau mengunggah file berupa gambar. Nah, bagaimana kalau sekarang kita mau membuat soal pilihan ganda? Halnya sama, yaitu kita tambahkan soal. Di sini kita klik yang plus. Nah, maka kemudian ada form lagi, diminta untuk mengajukan pertanyaan. Nah, kemudian dalam membuat pertanyaan itu kita bisa ketik manual, kemudian opsinya juga kita bisa ketik manual, atau untuk lebih sederhananya mungkin kita siapkan, biasanya kita sudah menyiapkan soal dalam bentuk Word, maka tinggal kita buka saja soal yang sudah kita siapkan dalam dokumen Word kita buka. Nah, ini bentuk soalnya, jadi pertanyaan dan opsi jawabannya ada 4, ada 2 pertanyaan. Nah, caranya pertanyaannya kita klik kanan, kita copy, kita buka yang Google tadi, yang formulir, kemudian kita taruh di sini, klik kanan, kemudian kita paste, kita paste, maka pertanyaan sudah di sini. Nah, kemudian opsi jawabannya kita buka lagi Google, kita buka lagi yang Word tadi, format Word kita blok untuk pertanyaannya, kita klik kanan, kita copy, kemudian kita kembali ke Google, kita klik di bagian opsi, klik kanan, kemudian kita paste atau kita paste, maka kemudian sudah terbentuk pertanyaan dan 4 opsi jawaban ini. Jadi satu pertanyaan untuk pilihan ganda sudah terbentuk. Kalau kemudian kita mau membuat lagi, tinggal kita tambahkan lagi. Nah, bagian pertanyaan lagi kita sorot atau kita masuk ke soal tadi di Word tadi, kemudian pertanyaan yang kedua kita sorot, kemudian kita klik kanan, copy, kita kembali ke Google, pada pertanyaan kita klik kanan, kita paste, maka pertanyaan sudah tercopy di sini. Kemudian kita akan memasukkan opsi jawabannya, kita klik Word tadi, kemudian kita sorot, kita blok opsi jawabannya, kita klik kanan, kemudian kita copy, kita kembali ke Google, kita klik pada bagian opsi, klik kanan, kemudian paste. Nah, di sini sudah terbentuk 2 pertanyaan lagi, ditambahkan 2 pertanyaan lagi berupa pilihan ganda. Jadi sekali lagi, untuk membuat pertanyaan pilihan ganda itu bisa diketik secara manual di sini opsinya satu-satu, tinggal kalau manual diketik satu-satu, kemudian pada opsi diketik, kemudian di enter, opsi kedua di enter, dan selanjutnya. Tapi kalau misalnya kita mau copy paste atau mengcopy paste dari dokumen Word kita dengan cara yang tadi. Nah, setelah terbentuk 2 soal pilihan ganda, maka kemudian kita akan membuat supaya formulir ini bisa mengoreksi jawaban siswa secara otomatis. Maka kemudian kita akan tentukan kuncinya, jadi ketika anak menjawab apakah benar atau salah, nanti akan secara otomatis dikoreksi oleh Google Form ini. Caranya yaitu kita tarik ke atas, nah kemudian pada kanan atas ini ada setelan, nah kita klik setelan, kemudian ini ada beberapa setelan untuk yang membuat pertanyaan, kita klik yang bagian kuis, kemudian ini kita klik jadikan ini sebagai kuis. Nah, kita klik ini jadikan kuis, kemudian yang lainnya akan kita setting nanti, yang penting kita tentukan kuncinya dulu, setelah itu baru kita klik simpan. Maka kembali ke form pertanyaan tadi, kemudian kita menuju ke pertanyaan yang pilihan ganda. Nah, pada bagian ini kita akan tentukan kuncinya, caranya dengan klik salah satu opsi. Nah, kemudian di sini ada kunci jawaban, maka kemudian kita klik kunci jawaban. Nah, di sini kita bisa tentukan jawabannya yang mana. Misalnya jawabannya yang D, maka kita klik kunci jawaban D sehingga dia tercentang hijau, maka kemudian kunci jawabannya adalah kunci D. Jadi nanti ketika anak mengerjakan pertanyaan ini kemudian
mengklik jawaban ini, maka nanti akan terkoreksi secara otomatis. Nah, kemudian untuk poin sebelah kanan atas ini kita bisa tentukan poinnya. Untuk pertanyaan ini poinnya berapa, misalnya poinnya 25, kita buat poinnya adalah 25. Jadi anak ketika jawabannya benar nanti poinnya adalah 25. Kemudian kita klik selesai, kemudian ini diwajib diisi. Nah, berikutnya untuk pertanyaan pilihan ganda yang kedua, kita akan tentukan kunci jawabannya. Kita klik salah satu opsi kunci jawaban, kemudian kita klik saja jawaban yang mana, misalnya jawabannya adalah 2 atau 3, kita klik saja sampai jawabannya di sini ada centang warna checklist warna hijau. Kemudian kita tentukan poinnya berapa, misalnya poinnya 25, kita 25. Nah, kemudian tentu saja untuk menentukan poin ini juga harus menyesuaikan dengan poin-poin yang lainnya. Misalnya buatlah paragraf poinnya berapa, unggahlah file itu poinnya berapa, kemudian pilihan ganda poinnya berapa, itu akan menentukan total poin keseluruhan. Nah, kalau sudah, kemudian kita klik selesai, kemudian wajib diisi. Nah, maka kemudian kunci jawaban sudah dibuat dan Google Form ini sudah bisa mengoreksi jawaban responden ataupun siswa nanti secara otomatis. Nah, ini tadi beberapa soal sudah kita buat dalam 3 jenis ya. Nah, sebenarnya untuk pembuatan soal tidak selalu harus dalam bentuk 3 jenis, mungkin hanya satu jenis saja, bentuk paragraf saja, ataupun unggah file saja, ataupun pilihan ganda, terserah dari kita maunya seperti apa. Kalaupun harus paragraf saja ya paragraf saja, tanpa harus ada yang lainnya. Kalau pilihan ganda ya pilihan ganda saja. Kalau misalnya meminta untuk mengupload gambar atau mengupload video, berarti soalnya hanya satu, untuk meminta untuk mengupload file saja. Ini, nah kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah link URL supaya nanti bisa diakses oleh siswa-siswi dengan bantuan orang tua. Ketika mereka harus mengerjakan soal ini, maka mereka harus mengakses link ataupun URL yang nanti akan terhubung dengan Google Form yang sudah kita buat. Namun sebelumnya ini ujian tugas kelas 7, kemudian formulir ini masih belum ada judulnya, maka kemudian kita klik saja, maka akan menyesuaikan dengan nama file yang ada di sini. Jadi ujian tugas kelas 7. Nah, pada Google Drive kita tentu saja sudah akan tersimpan satu file bernama ujian tugas kelas 7. Maka nanti di sini di drive kita yang di sini ya, yang dari langkah awal tadi ketika kita membuka drive, kita klik saja. Nah, maka di sini sudah ada sebuah file yang berisi tentang Google Form, tentang yang berjudul ujian tugas kelas 7 yang sudah kita buat tadi. Nah, nanti ketika kita mau membuka, kita buka drive kita seperti langkah awal tadi, akan terbuka, akan ada di sini satu file ujian tugas kelas 7 itu. Kemudian kita kembali ke Google Form yang tadi. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat URL ataupun link yang akan diakses oleh anak-anak kita nanti ketika akan mengerjakan tugas kita. Kita nanti akan klik kirim yang ada di sini. Namun sebelumnya kita akan coba setting dulu. Kita akan selesaikan settingan dari form kita. Kita klik saja. Nah, di sini ada umum. Apakah di sini kita minta anak-anak kita untuk mengumpulkan email, maka kita akan klik di sini. Tapi kalau tidak, maka kemudian kita tidak usah klik saja. Nah, kemudian batasi ke 1 tanggapan, artinya di sini anak-anak akan diberikan berapa batasan untuk mengupload ataupun mengumpulkan tugas. Kalau hanya sekali saja mereka berhak untuk mengumpulkan tugas sekali saja, maka kita klik batasi ke 1 tanggapan. Nah, kalau sudah, maka kemudian pada bagian presentasi di sini apakah tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan. Nah, di sini pada acak urutan pertanyaan biasanya untuk soal-soal pilihan ganda yang soalnya lumayan banyak, maka kemudian kita bisa klik acak, yang artinya ketika kita klik acak, nanti masing-masing siswa akan
akan menghadapi ataupun akan menerima soal dengan urutan nomor soal yang berbeda untuk masing-masing siswa ketika ini kita klik acak urutan pertanyaan. Tapi kalau dia bukan berupa pilihan ganda yang banyak, maka kita akan tinggalkan saja. Kemudian pada bagian kuis di sini tadi sudah kita setting dalam pembuatan kunci jawaban untuk pilihan ganda tadi. Nah, kemudian di sini rilis nilai, apakah anak akan menerima ataupun bisa melihat nilainya ketika mereka selesai menyelesaikan tugas. Kemudian mereka akan klik kirim, apakah mereka akan langsung melihat nilainya. Kalau memang langsung, kita akan coba klik ini, kita aktifkan. Kemudian apakah responden dapat melihat pertanyaan tidak terjawab atau apa segala macam. Kalau memang tidak, ya kita tidak usah centang saja. Nah, setelah kita setting semuanya, maka kemudian kita klik simpan, maka akan kembali ke form yang tadi. Artinya bahwa form ini sudah disetting dengan baik, sudah disetting, dan tinggal nanti kita akan tentukan link ataupun URL yang akan kita berikan kepada anak-anak kita nanti. Setelah form kita setting, kita sudah tentukan settingannya semua, maka kemudian kita akan membuat URL ataupun link yang akan kita berikan kepada siswa-siswi kita, yaitu dengan cara klik di kirim ini. Pada bagian kirim kita klik, nah kita akan dibawa pada bagian ini. Nah, pada bagian tengah di sini kita klik saja. Kemudian ini adalah alamat URL ataupun link yang akan kita bagikan kepada siswa-siswi kita, dimana dari link ini mereka nanti bisa masukkan dalam browser mereka, baik melalui laptop ataupun melalui Android mereka. Kemudian mereka akan mengerjakan soal ataupun form yang sudah kita buat. Ini link ini terlalu panjang, kita bisa perpendek dengan klik yang ada di sini. Nah, link URL-nya menjadi pendek. Kemudian yang menjadi catatan bahwa link ini kita harus ingat dan kita harus catat. Jangan sampai nanti kita hilang link ini, karena ini akan dibagikan kepada anak-anak kita melalui WA ataupun melalui cara bagaimana supaya mereka bisa mengetahui dan mengakses soal yang kita buat, dan mereka bisa mengerjakan di browser mereka, baik melalui laptop ataupun Android. Nah, biasanya ini akan disalin saja di sini, disalin supaya tidak lupa, kita salin. Kemudian kita buka mungkin di Word kita yang tadi, dan kita klik di sini, kita klik ada sini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita paste ya, kita pastekan. Nah, di sini linknya sudah tercopy di sini. Nah, linknya sudah tercopy di sini, sehingga nanti kita bisa mengingat dan bisa ketikkan di mana, di WA atau di mana, sehingga anak-anak bisa mengetahui link URL ini supaya mereka bisa mengakses untuk mengerjakan soal yang kita. Nah, kita kembali ke Google. Nah, kalau sudah, maka tinggal kita membagikan link ini kepada anak-anak kita, siswa-siswi kita, untuk mereka bisa sekali lagi mengakses soal, ujian ataupun tugas yang kita berikan kepada mereka. Nah, pada bagian ini kita sudah membuat link URL-nya, maka kemudian kita close, kita tutup saja di sini, kita klik, kemudian kita kembali ke form pertanyaan dan kita lanjutkan pada langkah berikutnya. Setelah kita berhasil membuat link URL yang akan kita bagikan kepada siswa-siswi, maka kemudian kita akan uji coba apakah link ataupun URL yang akan kita bagikan ke seluruh siswa-siswi kita itu berhasil atau tidak. Nah, caranya ibaratkan bahwa kita akan membuka jendela baru, membuka browser baru di laptop kita tinggal buka tab baru di sini. Nah, kita akan ambil link URL yang sudah kita simpan di dokumen kita di Word tadi, kita klik yang Word, kemudian nah ini adalah link URL yang sudah kita simpan tadi, yang tidak boleh lupa tadi. Kita coba sorot, kita klik kanan, kita copy, kita kembali ke Google, kemudian pada tab yang baru pada address bar sini kita klik kanan dan kita paste, kita paste.
Nah, ini adalah link URL-nya sudah tertempel di sini, kemudian kita klik enter. Nah, ini tampilan soal yang sudah kita buat. Jadi nanti ibaratnya anak-anak kita akan tampilannya akan seperti ini, tinggal namanya mereka mengisikan Andi misalnya, kemudian kelasnya kelas berapa, kelas 7A misalnya, kemudian mereka akan klik berikut. Nah, ini adalah pertanyaan yang harus, bagian pertanyaan yang mereka harus buat, membuat paragraf, kemudian mereka harus tambahkan file ataupun upload file, kemudian menjawab pertanyaan pilihan ganda dengan mengklik jawaban yang benar. Baru setelah selesai mereka akan klik kirim. Artinya bahwa form ini sudah berhasil dan sudah bisa diakses menggunakan link yang sudah kita buat. Nah, demikian kita sudah berhasil membuat sebuah form ujian ataupun tugas online yang akan kita berikan kepada siswa-siswi. Kemudian sudah kita uji URL-nya ataupun linknya dan bisa diakses. Kalau sudah, maka kemudian kita tutup saja. Kita tutup semuanya. Kemudian ini drive kita sudah ada tugas yang file yang sudah kita buat yang kita bisa akses nanti. Kita tutup. Nah, kemudian untuk bagaimana cara siswa-siswi nanti mengakses form kita dan juga bagaimana Bapak Ibu guru mengecek pekerjaan ataupun tugas siswa melalui form ini akan dijelaskan melalui video tersendiri.